Ramadan, bulan penuh keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Menjadi sesuatu yang sangat penting kita jaga karena akan mempengaruhi pada ibadah-ibadah kita, akan mempengaruhi aktivitas-aktivitas kita. Kita mengetahui betapa saum ini luar biasa hikmahnya. Maka hikmah ini akan berbanding lurus dengan sejauh mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini kita sudah memasuki bulan puasa. Puasa adalah ibadah yang mengharuskan kita untuk menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai dengan matahari terbenam. Bisa selama 14 jam atau 16 jam tergantung lokasi di mana kita berada. Hal ini bagi lansia akan berdampak terhadap asupan cairan dan nutrisi. Agar tetap sehat, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, cukup cairan. Pastikan saat puasa, lansia minum yang cukup untuk menghindari kekurangan cairan. Mengkonsumsi makanan dengan kandungan air yang tinggi, seperti buah dan sayuran segar, juga bisa membantu mendapatkan cairan yang dibutuhkan. Minum bisa dibagi saat buka puasa, mau tarweh, habis tarweh, mau tidur, dan saat sahur. Yang kedua, hindari kafein. Kafein bersifat diuretik yang menyebabkan buang air kecil lebih banyak dan menyebabkan dehidrasi karena tubuh kehilangan air melalui urin. Ketiga, konsumsi makanan dengan indeks glikemi yang rendah, sehingga kadar gula darah tidak cepat naik. Contoh makanan dengan indeks glikemi rendah antara lain beras merah, biji-bijian, buncis, dan jeruk. Keempat, hindari makanan tinggi gula dan garam. Makanan manis dapat menyebabkan kadar gula darah meningkat dan kemudian turun dengan cepat dan menyebabkan mudah lelah. Makanan yang tinggi garam dapat meningkatkan risiko hipertensi sehingga bisa berakibat risiko stroke, gagal jantung, dan seterusnya. Untuk sahur dan buka, pilihlah makanan yang memiliki sedikit gula dan garam untuk menjaga pola makan yang sehat selama bulan Ramadan. Yang kelima, periksa kadar gula darah lebih sering. Apabila lansia juga mempunyai penyakit diabetes mellitus, maka harus sering memeriksakan kadar gula darah. Karena kadar gula darah cenderung mengalami perubahan yang lebih besar selama berpuasa. Hal ini untuk mencegah jangan sampai terjadi hipoglikemi ataupun hiperglikemi yang berbahaya untuk lansia. 6. Kontrol porsi makan saat berbuka. Saat berbuka, disarankan tidak langsung makan besar saat berbuka puasa. Dimulai dengan minum air putih, kemudian makan snack, kemudian porsi bisa dibagi 2 atau 3 kali. Makan makanan yang lebih kecil ini membantu menghindari makan berlebihan dan menghasilkan perubahan yang lebih besar pada kenaikan kadar gula darah. Ketujuh, kurangi merokok. Merokok pada saat sahur menyebabkan mulut menjadi lebih kering dan tidak nyaman saat berpuasa. Kurangi merokok terutama saat sahur dan tentunya akan sangat lebih bagus lagi kalau bisa berhenti untuk merokok. Kedelapan, diskusikan jadwal minum obat dengan dokter. Lansia dengan berbagai macam penyakit sebelum memulai puasa disarankan untuk berdiskusi dengan dokter untuk mengatur cara minum obat. Begitu juga untuk penderita kencing manis, seharusnya sebelum berpuasa berdiskusi dengan dokter untuk bisa mengatur baik pola makan, pola obat maupun insulin buat yang dengan diabetes yang dengan pengobatan insulin. Kesembilan, cukup istirahat. Kurang tidur akan mempengaruhi sensitivitas tubuh terhadap insulin, menyebabkan kadar gula darah menjadi lebih sulit untuk dikendalikan. Kurang tidur dikaitkan dengan risiko perburukan terhadap kesehatan, seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Sehingga lansia seharusnya walaupun berpuasa tetap harus mengatur
jam istirahat. Ke-10, olahraga. Lakukan beberapa olahraga yang ringan seperti jalan cepat atau jogging pendek untuk meningkatkan sirkulasi darah dan membantu lebih banyak energi yang keluar. Olahraga dapat disisipkan ke dalam aktivitas harian, misalnya berjalan kaki saat ke masjid ataupun berjalan kaki saat pagi hari. Ke-11, mengakhirkan sahur. Makan sahur lebih awal dari tubuh akan menghabiskan energi dari makanan lebih awal, membuat badan terasa lemah hingga waktu berbuka. Sehingga sangat dianjurkan untuk mengakhirkan waktu sahur. Ke-12, berbuka dengan makanan ringan yang bergizi. Saat buka puasa akan membantu mengembalikan energi tubuh dengan cepat. Berbuka puasa dengan kurma, karena kurma indeks glikemiknya rendah sehingga mempunyai kadar serat yang bagus, yang cukup tinggi, sehingga sangat disarankan untuk buka puasa dengan makanan sehat, misalnya yogurt tanpa pemanis, kacang-kacangan dan buah seperti pepaya, alpukat dan seterusnya. Beberapa hal ini mudah-mudahan bermanfaat untuk lansia akan mendapatkan puasa dengan tetap dalam kondisi bugar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.